Look. Selamat malam, Bale. Sini, iya sini. Ini kan dari belakang dari tadi nggak lihat ya, yang di celah-celah di depan yang mana. Ini dia ya. Dia kalau jadi komik enak, nggak usah ngapa-ngapain, udah lucu mukanya ya. Matanya sipit juga ya. Ya, bedanya kalau lihat gua ini matanya lucu. Kalau lihatnya astagfirullahaladzim. Nama? Bayu. Status? Jomblo. Gak heran ya. Dan dulu lagi ntar soalnya nilai yang ini leh, targetnya leh. Aduh, ini gue dari dulu sampai sekarang mungkin udah lebih dari 10 kali, udah belasan kali ke Bali. Can never get enough of Bali. Tepuk tangan untuk Bali. Selamat datang di Stand Up Night Bali yang kedua. Terima kasih banyak udah membayar Rp50.000 untuk nonton kita. Support yang sangat mengharukan sekali. Ada yang Cina di sini? Lu jangan ngaku-ngaku. Cina kulitnya lihat. Kalau lu gerakan. Yang Cina mana suaranya? Cina Bali kalau ngomong kayak gimana sih? Kau ini berapa kau? Ini cerdiau nih. Kan kalau sejuta cerdiau ya. Ini cerdiau nih. Gue gak punya Cina Bali soalnya. Iya, apa-apa mata gue memang begini ya, agak kurang belok. Tapi nggak apa-apa, gara-gara mata gue yang sipit ini ya, gue jadi memahami ya, gue jadi memahami bahwa orang Cina itu rendah hati ya. Orang Cina itu rendah hati, tidak pernah memandang sebelah mata sama orang lain. Mandang dua mata aja susah, apalagi cuma sebelah. Aduh ya. Ada yang bilang, oh orang Cina pelit. Gak juga ya. Gue ngerti orang Cina dibilang pelit, melek aja ngirit ya kan. Makanya orang Cina dibilang pelit. Gue punya anak umur 2 tahun ya, namanya Sky. Gue takut kalau dia agak gedean dikit, misalnya udah SD gitu ya, gue misalnya marahin dia, nanti gimana kalau gue gak bisa serang muka gue gitu misalnya, Sky main mulu, masuk kamar. Serem gak? Serem gak? Ntar anak gue mana? Dia wibawa gue sebagai bapak gimana coba? Tapi ada yang kayak juga punya mata kayak gue gini. Gak usah berkecil hati teman-teman yang matanya sipit kayak gue ya. Gak usah berkecil hati, karena kalau kita pergi main-main ke tempat-tempat wisata, lihat-lihat pemandangan, biasa dapat diskon 50% ya. Karena pemandangan yang dilihat kan gak full ya. Ada kayak pita hitamnya gitu di atas sama di bawah gitu. Gak apa-apa. Zaman sekolah udah deh, jadi bahas lagi deh. Capek. Zaman kecil SD pasti ngomongnya gini. Makanya lu jangan ketawa, ntar ditinggal kabur. Standar ya gitu ya. Makin hari makin parah, makin SMA. Kalau udah SMA udah deh SMA. Makanya sari rapatnya dipakai di mata. Ngapain juga sari rapat gue pakai di mata, biar keset mata gue gitu ya. Tapi gitulah deritanya ya. Gue dari kecil, dari lahir dibesarkan di Jakarta. Dan gue perhatiin nih pas gue sekolah ya, selama sekolah ini diskriminatif sekali nih sama orang Cina nih. Buku pelajaran sekolah itu selalu nama tokohnya nama-nama orang pribumi semua. Ini Ibu Budi, Wati pergi ke pasar, ya kan? Gak pernah ada gitu. Ini Angpau Aliong. Angpau Aliong ada 2, isinya masing-masing 10.000. Berapa uang Aliong? Berapa uang Aliong? 20.000, salah. Uang Aliong 0, habis dipakai babanya main ceki ya. Kasihan si Aliong. Tapi gue Cinanya bukan ini ya, Cina original. Wih gila. Kakek gue, engkong gue orang Cina asli, imigran dari Cina datang ke Indonesia. Jadi kalau lu bilang yang dari Cina semuanya KW, belum tentu. Ada yang ori, orang Cina itu ori ya. Dari Cina berlayar ke Indonesia, dia merantau ke sini ya kan. Dan engkong gue itu jago kungfu. Serius gue, jago kungfu. Kayak Bruce Lee kalau berantem ya kan. Bruce Lee kalau berantem gitu ya.
ya, gitu kan? Makanya jangan percaya obat-obatan Cina teman-teman ya. Itu Bruce Lee pilek berapa tahun gak sembuh-sembuh. Coba lu lihat semua film Bruce Lee, pasti gitu kan? Yang Gonggo jago kungfu. Gonggo jago kungfu, ya kan? Terus gue mikir gini, kalau bokap gue marahin gue, paling gimana sih? Ernest, masuk kamar mandi, gitu kan? Nah, ini kalau ngomong gue nih ya, marahin anak-anaknya dulu, jadi serem banget kali ya. Ya kan? Misalnya gimana? Asyo! Oh. Sekali lagi lupa ngasih makan babi, papa unfollow kamu ya. Weh, Gonggo beda. Gonggo Twitteran @engkong_Ernest ya. Gonggo beda. Aduh, bener disegelin susah. Di Bali ada kuburan Cina nggak? Ada kuburan Cina? Kuburan Cina ada, tapi orang Cina dikit. Ini orang Cina dibantai semua di sini jangan-jangan nih. Hah? Gue curiga nih. Orang Cinanya dikit, kuburannya banyak. Nggak gini. Nggak gini-gini. Kuburan Cina kalau lihat, itu kuburannya gede-gede men. Ya, gede-gede kan? Itu karena gue bilang juga apa? Gonggo tuh pendekar. Jadi kalau orang Cina dikubur pose-posenya kan boros tempat tuh ya kan pas mau dikubur ya kan. Oh, ya. Jadi kuburannya gede. Gitu. Jangan heran kalau kuburan orang Cina gede-gede ya. Aduh, kalau ada orang meninggal kita kan suka ngomong gini ya, semoga almarhum diterima di sisinya, ya, ngomong gitu ya. Coba lu renungkan deh kalimat itu, semoga almarhum diterima di sisinya. Dari zaman Adam sampai sekarang, udah berapa banyak orang yang meninggal. Jadi kalaupun diterima di sisinya itu udah jauh banget sama lu. Percuma. Ini misalnya lu meninggal ya, meninggal, semoga almarhum diterima di sisinya, ping gitu. Tuhannya mana? Mas Tuhan, anak baru. Tuh udah panjang tuh. Diterima di sisinya juga belum tentu berarti bisa ketemu. Ada aja, aduh. Tapi ya tadi gua ke toilet. Sih sebagai pria ya, hal paling menyebalkan kalau cowok ke toilet adalah, ini kan kencingnya. Ketawa lagi. Hei perempuan, tahan dulu ketawamu. Gua baru begini udah ngakak. Kalau kencingnya cowok-cowok ya kan, selesai kan goyang-goyang ya kan. Gitu kan. Make sure udah selesai kencingnya, ini baru terjadi sama gua barusan. Udah kan? Udah beres. Begitu jalan, ces, dia netes kan. Itu keselin banget tuh lo. Itu ngeselin banget asli. Jadi ciri-cirinya gampang. Kalau misalnya orang habis kencing terus lagi jalan, tek tiba-tiba berhenti. Itu anjing. Netes. Rasanya udah goyang-goyang tadi. Masih ada sisanya ternyata. Ngeselin banget. Aduh. Kalau toilet zaman sekarang canggih-canggih ya. Toilet zaman dulu itu simpel banget. Lo kencing lo tinggal pencet flash, cur, beres gitu. Sekarang canggih banget. Toilet sekarang tuh ada kotak kecil warna merah gitu kan. Dia bisa tahu kapan lo udah selesai kencing ya kan. Itu kamera tuh lo. Jadi di belakangnya ada operatornya lagi duduk. Oh yang ini udah. Ini udah. Anjing gede banget. Oh tempelan nih. Jahitannya rapi tapi ya. Tuh kalau lowongan kerjanya gimana ya? Dicari fresh graduate, gaji menarik, pengalaman tidak diutamakan, pemandangan indah. Jadi toilet tuh sekarang, aduh toilet mall is a very simple thing tapi dibikin jadi aneh-aneh tuh kalau ke mall-mall canggih nih ya.
Kalau di Jakarta itu kalau ke mall paling sebel sama penjaga toilet. Gue ngerti sih dia mungkin bersih-bersih ya kan biar toilet itu tetap kering, tapi suka overacting tuh kalau. Serius, penjaga toilet itu suka overacting. Overactingnya gini, misalnya kita masuk ya, kita masuk gitu, terus dia kan selalu kayak gini, mari pak silakan gitu ya, kagak usah diunjukin juga kali, ya. Lu pernah lihat ada orang berak di wastafel? Ya. Lu masuk kamar mandi gitu, wah anjing wah. Terus ada orang gitu lagi nongkrong di wastafel. Gimana gue tahu? Gak ya? Suka over tuh lo. Orang-orang toilet. Tapi satu hal yang gue paling gak ngerti ini jadi misteri seumur hidup sampai gue sekarang umur gue 30 tahun seperti sekarang ini. Bulan lalu gue ulang tahun ke 30. Sakit sekali menjadi kepala 3 ya. I was enjoying my 20 so much. Gue sebel banget. Ini sampai sekarang misterius buat gue gak ngerti. Buat perempuan ini sekedar informasi ya, gak usah terlalu dibayangin, gak usah. Cowok-cowok itu kalau kencing, kalau misalnya gue mau kencing nih ya, gue datang ke toilet, itu suka ada yang ninggalin bulu di situ tuh. Itu tujuannya apa? Hah? Pesannya apa gitu? Orang kencing, nih kalau apa sih maksudnya menandai teritori lo apa? Anjing juga menandai teritori, cukup kencing nih pohon, kencing cur gitu. Udah, ini udah dikencingin dikasih bulu juga. Ngapain? Gak, gue gak percaya kalau nggak sengaja. Kan kita cuma buka secur, beres gitu. Mau kencing lo kayaknya gimana? Gue gak percaya itu nggak sengaja, itu pasti sengaja. Gue kebayang tau lo, kalau film-film zaman dulu ya, film-film zaman dulu itu suka ada adegan kayak gini. Orangnya lagi galau, terus dia memetik sekuntum bunga, terus dicabut kelopaknya satu-satu ya kan? She loves me, she loves me not. Yeah. Ini jangan-jangan orang ini lagi galau tapi nggak ada bunga kebetulan ya. Di toilet nggak ada bunga kebetulan, jadi ya. She loves me. She loves me now. She loves me. Anjing beban. Ngapain gitu aneh-aneh orang tuh kelakuannya. Nggak ngerti tau gak lu gue itu. Aduh bulu-bulu itu. Aduh aneh-aneh. Gue mau liat air minum kayak gini dalam botol. Suka ingat teman gue. Dia merah ikan di akuarium. Akuariumnya nggak sekecil ini sih, tapi akuariumnya kecil gitu, segede gimana sih akuarium hias kecil gitu. Kasihan tuh kalau ikan-ikan itu, dia miara ikan 2 ya, ikan mas di akhir mas koki di akuarium sekecil itu. Gua kasihan, gimana kalau ikannya cinlok coba. Oke kalau jantan sama betina, kalau jantan sama jantan lu udah bikin dosa men. Dia nggak ada pilihan. Oke kalau cinlok terus dia langgeng, gimana kalau dia putus? Ya? Oke kalau putusnya baik-baik, gimana kalau putusnya nggak baik-baik? Itu suasana akuarium akan tidak nyaman sekali itu ya. Ya kan? Kalau papasan pura-pura nggak lihat. Lah akuarium cuma segitu-gitunya. Lu kemana lagi gitu? Kata yang betina, aku nggak pernah mau ketemu kamu lagi. Lah gue mau kemana? Sian banget ikan tuh ya. Kita tuh suka jahat sama binatang ya. Kita suka jahat sama binatang ya kan. Kasian tau gak binatang? Kambing apalagi? Wih, kambing tuh kasian men. Tau gak lo? Asik nih. Gue pernah ajak istri gue makan sate kelinci waktu itu di daerah Bandung, di atas ada Lembang ya. Daerah Lembang itu sepanjang jalan sate kelinci di mana-mana. Gue bilang sama istri gue, saya makan sate kelinci yuk. Dia bilang apa? Jangan, kelinci kan imun. Kita makan sate kambing aja yuk. Coba kalau ada kambing yang denger. Weh biasa lo. Salah gua apa? Kasian tau lo. Udah gitu nih kalau lu makan sop kambing ya. Kalau lu makan sop kambing perhatiin, itu bukan cuma dagingnya, ya, matanya, otaknya, bijinya pun dimakan. Ada yang suka torpedo di sini. Ya,
buat yang nggak tahu, torpedo itu apa namanya, testis kambing ya. Walaupun dari segi bentuk gua agak aneh kenapa namanya torpedo ya. Torpedo mungkin lebih mirip ininya, ini mungkin granat, mungkin lebih cocok. Tapi ya udahlah, namanya torpedo. Itu torpedo, lu bayangin torpedo kambing, coba bijinya aja dimakan. Dan pasti lo nih yang suka makan torpedo kambing ya, lu berasumsi ini ada kambing disembelih, diambil dagingnya, diambil kakinya, kikilnya, diambil otaknya, diambil torpedonya. Gimana kalau ternyata kejadian tidak seperti itu? Gimana kalau ada kambing hidup, diambil torpedonya doang, coba? Itu kan kejam sekali ya. Makanya jangan heran kalau lo lagi di jalan, di pinggir jalan ketemu kambing, ngeliatin lo tampaknya nyolot banget. Bijinya lompat, gimana lompat ke kambing. Tapi ada satu hewan yang menurut gua sekali-kali layak kita kejamkan ya. Karena hewan ini suka nggak sopan sama manusia. 2 minggu yang lalu, ini kisah nyata, gua mengalami. Waduh, Batman memanggil. 2 minggu yang lalu gua ini kisah nyata mengalami. Jadi gue lagi santai nih di lapangan, waktu itu gue lagi JR untuk satu event, ada rumput gitu kan. Tiba-tiba biji gue digigit semut. Ini kisahnya ada, gue nggak ingat biji yang kiri atau yang kanan, tapi biji gue digigit semut. Gini loh, kenapa gue nggak terima ya? Lo pikirin logikanya. Ini kan tanah ya, semut kan jalan di tanah ya kan. Dia jalan di tanah, terus dia masuk lewat celana. Masuk lewat sini, ya kan? Ini kan jauh. Kenapa harus biji yang digigit gitu? Kan banyak pilihan. Iya kan? Ini ada macam-macam gitu. Kenapa harus ini? Gue nggak ngerti itu apanya gitu, apa teksturnya gitu. Apa warnanya, aromanya, apa gitu. Gue kebayang semut-semut itu lagi manjat kaki gitu. Terus kita nyampe ke betis gitu ya, nyampe ke betis. Enak ah, ya. Naik lagi. Lutut. Ah, keras. Naik lagi. Nah. Weh, bijinya sebelah sini, weh. Dipanggilin teman-temannya gitu kan. Itu apa ya? Ada yang ahli serangga di sini mungkin bisa menjelaskan kalau semut suka gigit biji. Gue di sini sama istri gue, tepuk tangan dong buat istri gue. Mana dia? Tanpa istri gue tidak akan bisa seperti sekarang ini ya. Tanpa dia gue pasti jauh lebih sukses dan bahagia. Tapi ya sudahlah. Banyak orang tuh banyak yang bangga, punya pacar, gue playboy, man, playa. Pacarnya banyak. Nih gue kasih tau, pria sejati bukan yang punya pacar banyak, pria sejati itu yang berani menikah di usia muda. Ya? Cewek-cewek pada tuh dengerin. Aduh. 5 tahun gak dilamar. Iya, sekarang punya pacar banyak itu udah biasa. Gue sekarang umur gue 30 ya, gue nikah umur 25. Iya, istri gue hamil 2 bulan waktu itu. Dan umurnya udah 44, jadi udah waktunya juga ya. Jadi ya udah lah ya usia yang pas gitu. Gue kesini naik pesawat. Iyalah, bisa naik ojek. Gue kesini naik pesawat. Gue tuh agak kurang suka naik pesawat kalau ada metode sarana transportasi yang lain, mungkin gue tertarik karena naik pesawat itu banyak. Aduh, kemarin gue naik Garuda, ya. Ini Garuda lumayan lah, nyaman segala macam ya, penerbangannya enak, dikasih makan, dikasih minum. Cuma rok pramugarinya, pramugari Garuda itu kan sopan ya kan? Gak kayak Indonesia yang pakai stocking hitam gitu.
Garuda itu sopan pakai konde gitu kan, terus roknya panjang. Nah cuman gini, roknya sih bener panjang ya, tapi kurungannya kecil. Kurungannya tuh roknya kecil gitu kan, ya kan? Lah gue ngeri, kita kalau ada apa-apa, hei berubah, mari kita evakuasi. Hei ikuti saya. Itu gimana? Gimana coba? Roknya begitu. Beda lagi Lion Air ya kan? Tahu Lion Air ya? Roknya segini, belahannya segini. Itu percuma gitu, ngewer-ngewer juga pahanya kemana-mana gitu. Itu ngapain coba? Rok segini, belahan segini itu percuma. Itu ibaratnya lu bulan puasa udah menahan lapar dan haus buat teman muslim ya. Sepanjang hari menahan lapar dan haus dan hawa nafsu, buka puasa makan babi kecap, percuma. Ngapain? Pointless. Ngapain gitu? Pramugari aneh-aneh. Penumpang pesawat juga ya, naik buru-buru, turun buru-buru ya kan. Sekarang lu perhatiin, misalnya pesawat berhenti, semua orang bangkit dari kursinya, buruk gitu, berdiri semua kan. Santai aja lah, nggak akan ditinggal. Ya, nggak mungkin ada. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali, kita akan segera lepas landas. Bapak, saya turun di sini. Lambat. Nggak akan. Pasti dia akan tungguin sampai lo semua pada turun gitu kan. Pilot lagi. Oh iya, satu lagi lupa gue tadi, pramugara ya. Kenapa tidak banyak pramugara di dalam airline itu ya? Kan kalau kita kenapa-napa, amin-amin sampai kenapa-napa, kan yang nolongin kita kan butuh kekuatan fisik. Ini pramugara, nih pernah di sini, awan banget belum lunas. Pramugara itu teman-teman ya, kalau kita perhatikan, pramugara itu sedikit. Gak banyak pramugara di udara. Nah, sekalinya ada pramugara, dia lagi jalan, terus goncang sedikit, cepat. Kaget. Gimana coba urusannya kalau kayak gitu? Pilot juga 2 kali kemarin ya, Lion Air tertangkap nyabu gitu pilotnya ya. Jangan marah lah Lion Air pesawatnya, pilotnya nyabu, tagline-nya juga we make people. Jadi dia udah ngaku dari awal. Kenapa masih dimarahin? Dia udah ngaku gitu. Ya kan? Makanya kalau lu naik pesawat, perhatiin ya, kalau naik pesawat itu adalah kalau pesawat kita goyang sedikit aja, pasti lu dikasih taunya, maaf Bapak Ibu sekalian, kita sedang mengalami gangguan cuaca. Bener nggak? Lu kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi kan? Iya kan? Gimana kalau ternyata sebenarnya bukan gangguan cuaca, ternyata pilotnya masih belajar. Sebelahnya ada instrukturnya gitu. Itu injek kopling bego. Kopling. Makanya kalau mau naik pesawat ya kan, sebelum naik pesawat lihat dulu atasnya ada nggak tulisan belajar gitu. Aman. Ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam kokpit itu, kita nggak bisa lihat. Kalau lo naik taksi lo bisa lihat supirnya kan, naik pesawat lo nggak bisa lihat kokpitnya. Gimana kalau di dalam kokpit dia ngeganja, ya kan? Begitu nyala pesawat take off, setel autopilot. Lihat. Bapak Ibu sekalian, kita sering mengalami gangguan cuaca. Itu dibegoin semua, tau gak? Kerjain mobil lo, tau gak lo? Tapi pesan terakhir gue buat lo semua yang mau naik pesawat dalam waktu dekat, terutama pria-pria yang ada di sini, perhatikan satu hal ya. Gue hanya punya pesan satu buat lo semua. Kalau kita naik pesawat, toilet pesawat itu berbeda dengan toilet pada umumnya ya. Kalau toilet biasa itu kalau kita pakai kloset, kita flush pakai air, ya. Kalau toilet pesawat tidak pakai air, dia pakai vakum.
Jadi kalau lo flush, lenyap semuanya ya. Jadi cowok-cowok kalau lo buang air besar ya, buang air besar. Oke. Kalau sudah selesai, sebelum di flush, berdiri dulu. Ya? Oke. Daripada biji. Terus biji lu melayang-layang di udara. Terus orang di dalam lihat, kok itu biji ya? Terus di bawah dia pakai makan bakso gitu ya. Bang, yang pesan bakso orang siapa bang? Saya Mas Prakasa